Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Ini ada cerita Mbak TKW Hongkong asal Indonesia. Walaupun kerja hampir 6 tahun, 5 tahun lebih ya. Mbaknya ini dicemburuin dan dicurigain terus guys. Tapi hebatnya mbaknya ini sampai kuat, sampai betah, sampai hampir 6 tahun. Jadi ceritanya itu seperti ini, yang namanya cemburu itu nggak harus tua atau masih muda kayak gitu ya guys. Ini si nenek kakek juga cemburuan, jadi jobnya itu kan jaga si nenek kakek ya. Pernah nggak kalian denger ada Mbak TKW jobnya jaga si nenek kakek, tapi nenek kakeknya itu nggak percayaan, cemburuan, dan curigaan. Intinya nggak percaya lah kayak gitu. Dan mbaknya ini aja kerja hampir 6 tahun, nggak dipercaya megang kunci rumah itu nggak dipercaya guys. Beresin kamar si nenek kakek itu kalau nggak ada orangnya juga nggak boleh diberesin. Si nenek kakek keluar makan, makan di luar kayak gitu. Mbaknya nggak boleh di dalam rumah guys. Padahal kerja udah lama ya. Terus kalau mbaknya ini apa namanya belanja ya guys. Belanja itu dijami. Walaupun cepet juga diomong lama. Di kamar mandi juga dijamin nggak boleh lama-lama di kamar mandi, guys. Kayak itu tuh si nenek CCTV yang berjalan kayak gitu. Itu mbaknya kalau makan itu ya pagi. Pagi itu roti kopi itu mbaknya beli sendiri ya, kurang lebihnya beli sendiri. Terus siang, mbaknya ini dapat jatah mie instan 5 5 itu harus cukup buat seminggu, kurangnya beli sendiri. Dan kalau malam ini ya guys, kalau malam mbaknya ini ya, makan itu kan ya nasi seberapa sih guys, kalau makan sehari itu nasinya ya seperti itulah, sedikit nggak banyak. Terus lauknya itu nunggu si kakek nenek ini makan selesai. Kalau masih ada sisa ya makannya sama lauk, kalau nggak ada sisa ini ya guys, makannya itu ya sama sarden, buka sarden kayak gitu. Sarden kayak gitu kecil kayak gitu nggak cukup, harus 2 atau 3 kali makan, nggak boleh langsung habis itu nggak boleh, guys. Intinya ya Mbaknya itu sabar ya sampai hampir 6 tahun, berarti Mbaknya itu ya seadanya yang dikasih itu ya disyukuri gitu loh, guys, disyukuri kurang beli sendiri, nggak yang penting gaji lancar walaupun gajinya itu ya standar, terus nggak dipercaya. Masa hampir 5 tahun nggak dipercaya pegang kunci rumah, guys. Terus kalau beres-beres kamarnya si nenek kakek nggak ada orangnya itu nggak boleh diberesin, harus ada si nenek kakek di rumah. Terus kalau pas nenek kakek itu lagi makan di luar, mbaknya ini disuruh keluar dari rumah, rumahnya dikunci, digembok gitu loh, guys. Dan kenapa kok si nenek ini cemburu banget, di saat mbaknya ini masak ya guys ceritanya. Masak itu kalau ada si kakek, si nenek itu cepet-cepet ngikut kayak gitu guys, ngikut di dapur. Padahal ini kalau dipikir udah nenek kakek ya. Yang namanya cemburu itu nggak pandang usia. Terus apa namanya kalau beli sayur kayak gitu ya guys, sayur misalnya 1 kilo itu dicukupkan untuk beberapa hari, hampir seminggu lah kurang lebihnya seperti itu. Dan si kakek ini ya suka nyolong-nyolong ngasih makanan ke si Mbaknya ini. Ini kalau ketahuan si nenek, ini jadi geger geden. Si nenek sama si kakek ini suka berantem. Berantem kayak gitu guys. Rame lah intinya, geger geden lah. Tapi si Mbaknya ini ya nggak peduli, wong dia nggak minta dikasih ya. Alhamdulillah gitu loh. Terus yang paling nggak sukanya Mbaknya ini kalau setiap pulang liburan itu dicek bajunya guys. Dicek sama si nenek, "Kok baju kamu bagus ya, mereknya apa, sepatu atas sampai bawah, bawa apa," itu dicek semua guys. Terlalu maafan ya. Terus kalau Mbaknya liburan itu tempat bajunya itu diacak-acak guys, ada nyolong enggak, ada punya dia enggak, kayak gitu. Ya namanya juga nggak percaya, nggak apa-apa sih menurut aku, yang penting nggak nyuri kita nggak masalah, yang nggak enaknya itu diacak-acak, terus kalau ada barang bagus itu apa namanya, dirusak itu loh aku yang nggak suka, guys. Ada yang seperti itu ngelihat punya kita, ada barang bagus terus dirusak, itu yang kita nggak suka banget itu.
Terus hati-hati buat anak baru kalau nyimpen duit jangan di bawah baju. Ya ada dulu cerita anak baru habis gajian disuruh majikannya itu beli sesuatu dan duitnya itu ditaruh bawah bantal. Hilang guys, dia pulang duit gajinya itu hilang. Terus dia tanya, "Kok uangku hilang tak taruh sini?" Terus majikannya itu nggak terima seolah-olah nuduh majikannya itu ngambil uangnya Mbaknya ini. Hati-hati buat kita anak baru ya guys.